Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Nah, kalian selalu tanya kan, ulatnya aja nggak mati loh di dalam neraka. Nah, ulat aja nggak mati kan di dalam neraka. Tuh, kok bisa tuh, ayo. Maka kalian itu terbantahkan syubhat bahwa umat Islam semua akan pasti masuk neraka. Bohong. Kami akan lihat kalian di neraka. Besok tuh kami parade itu kami jalan-jalan lihat, inilah dia orang-orang yang durhaka dulu. Nah, kami melihat kalian disiksa. Nah, kalian kan disiksa, nanti aku ngeliat tuh, si Melisa lagi tersiksa, terkatung-katung dalam neraka gitu. Jadi di neraka nanti kalian akan menderita seperti yang disampaikan Yesus di dalam kitab Markus pasal 9 41 ayat 50 sampai 50. Bahwa di dalam neraka itu ulat tidak akan mati. Kok bisa ulat nggak mati padahal ada apinya, ya kan? Nah, itu juga yang terjadi kepada umat Islam yang masuk melewati neraka tapi diselamatkan oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu masuk ke dalam api tapi tidak terbakar. Jadi kami itu tidak akan tersentuh api neraka kalau kami beriman. Kalau kami beriman loh ya. Nah, beriman dan beramal soleh. Ingat ayatnya apa? Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar gitu. Jadi berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan diberikan surga. Gak ada tuh ngaku-ngaku beriman tiba-tiba auto surga, ada orang dalam di surga gitu. Kerja aja sekarang kamu nggak bisa ada orang dalam, ketahuan kamu ditangkap KPK kamu. Ini masuk surga mau ada orang dalam. Melisa naik Melisa. Keluar di bawah tapi nggak berani naik ngobrol sama Uni. Melisa parah. Dan jika matamu menyesatkan engkau, disuruh apa? Disuruh congkel. Astagfirullahalazim, kejam. Kalau kami, Allah tidak akan menyesatkan orang-orang kecuali orang-orang itu fasik. Memang memilih dia untuk jadi fasik. Ya udah, karena kalian meminta fasik, Allah izinkan kalian fasik. Karena kalian termasuk orang yang tidak meneguhkan perjanjian ketika perjanjian itu telah dibuat, seperti orang Yahudi. Nih dalilnya surah Al-Baqarah ya. Nih kasih kalian dalil. Jadi kalau umat Islam itu bicara pakai data dalil, bukan pakai asumsi. Nih surah Al-Baqarah. Jadi kita harus melihat dalam Islam itu, umat Islam itu bicara pakai data, pakai dalil. Al-Baqarah 25. Nih. Nih kata Allah nih ya. Tidaklah di dalam surah Al-Baqarah 26 ya. Nah, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Tuh kalian yang kafir itu selalu bingung dengan ayat-ayat perumpamaan. Contoh, cukur bulu paha, kalian nggak akan ngerti itu apa itu. Tuhan kalian minjam pisau buat nyukur bulu paha, kalian nggak akan ngerti itu apa. Karena telah ada nubuatan di dalam kitab Yesaya. Ketika Yesus berbicara dengan perumpamaan, kalian itu yang tidak dikehendaki untuk ditobatkan, itu punya telinga nggak ngedenger, punya mata nggak ngelihat. Sama seperti ayat ini. Ini korelasinya ayat ini loh. Nih ya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Ini ingat ya, ini Tuhannya umat Islam nih. Bukan Tuhan yang difitnah ya. Nih, bukan Tuhannya. Bukan orang yang difitnah jadi Tuhan ya, tapi ini the real Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala. Begini. Banyak orang yang dibiarkannya sesat. Ingat, dibiarkannya sesat. Dikehendaki dengan dibiarkannya sesat tuh beda ya, dibiarkan sesat tuh. Dan dengan itu pula banyak yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Salah satunya Melisa. Contohnya Melisa di mana? Di Melisa nih. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Perjanjian sunat antara Abraham dengan Tuhannya, yaitu perjanjian kekal, sudah dilanggar sama Bani
Bani Oten. Makanya kalian dibiarkan Allah fasik, Melisa. Ya Allah, Melisa. Perjanjiannya apa lagi? Berbaktilah kepada orang tuamu. Apalagi laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Di mana itu? Di dalam surah Al-Baqarah juga, surat ayat wa is akhasna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma, itu seterusnya ya. Nah, jadi itulah Allah mengangkat Bukit Sina untuk melakukan perjanjian dengan Bani Yahudi. Nah, perjanjian itu dibatalkan sama kalian. Di mana itu? Efesus pasal 2 ayat 15. Apa itu? Dengan matinya Yesus telah batalah hukum Torah. Kalian ikutin. Sesatlah kalian. Tuh. Siapa orang-orang fasik itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 27? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Siapa mereka? Ini orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Siapa yang merusak bumi itu? Kalian merusak akidah orang. Yang tidak tertulis kalian imani, yang tertulis kalian abaikan. Kalian itulah orang-orang yang dikatakan Allah. Aku nggak naikin dulu ya Bang Suret sama yang antri, aku nggak bisa naikin karena aku cuman sebentar mengajarkan domba-domba tersesat untuk kembali ke jalan yang benar. Hanya sebentar saja karena aku sebentar lagi mau bekerja mencari rezeki dari Allah. Islam itu nggak ada ceritanya kamu itu mentang-mentang anak Tuhan lalu kamu duduk standby nanti duit datang. Nggak ada. Ikhtiar itu juga harus, bekerja itu juga harus. Lanjutnya, ini khusus buat Melisa nih, karena Melisa nih yang bikin. Nah, kemudian terus gini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, dalam Islam itu bagaimana kamu ingkar Melisa, sementara Allah lah kamu tadinya mati Melisa, kamu tadi tuh nggak ada Mel, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dihidupkan kembali kamu, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, coba Melisa kamu tanya, kamu jawab ya, kamu mau menyembah Tuhan yang dimatikan dan dihidupkan? Hah? Kamu menyembah Tuhan yang dimatikan dan dihidupkan? Astagfirullah Mel. Tobat Mel. Kan udah bilang Mel, Mbak belajar artinya dulu biar kayak nggak baca mantra. Oke, mana yang mantra? Mau tahu mantra yang mana? Mantra itu adalah sebuah, jangan ya, mantra itu istilah yang digunakan dalam kitabnya orang Hindu. Jadi jangan kamu mengejek kata mantra. Mantra itu tidak ada istilahnya dalam Biblos. Biblos kamu itu berbahasa Yunani. Biblos kamu itu bahkan katanya berbahasa Ibrani. Kenapa sih kalian itu suka sekali memakai bahasa-bahasa kitab suci orang lain? Mantra itu bahasa kitab sucinya orang Hindu loh. Jangan menghina loh. Jangan menghina itu istilah dalam keyakinan orang Hindu. Kalian punya adab dong sedikit. Malu dong pakai bahasa kitab suci orang lain terus memahaminya secara keliru. Udahlah, mengutip bahasa kitab suci orang lain terus memahami secara keliru. Memang mantra menurut kamu apa? Kamu mau plesetkan kata mantra. Mantra itu istilah yang datang dari orang-orang Hindu. Janganlah kalian itu memalukan sekali ya. Mengutip istilah-istilah dalam kitab orang lain lalu memahaminya secara keliru gitu. Kenapa kalian itu nggak pakai bahasa kalian? Biblos. Hah? Malu? Segan karena bahasa Yunani, segan, malu gitu. Masa malu? Nih, ada aja ya. Melisa, giliran diajarin kejang-kejang Melisa ini. Ya,
Playing victim. Emang kamu tahu arti playing victim apa? Jangan-jangan nggak ngerti lagi, cuma sekedar udah deh. Oten-oten yang dilaknati Allah, lebih baik sama aku belajar bahasa Indonesia dulu. Aku ajarin kalian bahasa Indonesia karena dulu waktu aku MTS bahasa Indonesia aku tuh nilainya 9. Aku termasuk orang yang mencintai belajar bahasa Indonesia karena aku suka sama gurunya dulu. Jadi aku termasuk orang yang tahu apa itu dulu ya, majas, kemudian apa ya? Ada dulu tuh lupa ya, personifikasi gitu. Tahu aku tuh. Kalian ngerti nggak itu? Ngerti nggak kalian itu bahasa Indonesia? Anak Allah artinya apa? Anak Allah apa artinya? Anak artinya apa? Anak kunci gitu, anak tangga gitu. Jadi sama tuh seperti Yesus. Astagfirullahaladzim. Tobat dong Ten. Nah, kita ini ya. Jadi terbukti siapa yang suka menghinakan kitab suci orang lain ya. Nah, ya kita mau mengajarkan Melisa di sini agar Melisa itu bertaubat dari kesalahpahamannya. Nah, kalian tahu sebenarnya mantra itu apa? Mantra itu diambil oleh bahasa Indonesia, diserap, lalu ya orang Hindu tuh berbeda sama. Nah, contoh, tribunbali.com, Hindu adalah bagian dari kehidupan beragama selama ini. Dalam arti sempit, mantra adalah bagian semua syair suci Weda, khususnya Weda Shruti. Secara luas kata mantra berasal dari man yang artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan. Nah, kalau kamu mau mengejek-ngejek kata mantra, berhadapan dulu kamu sama orang Hindu. Aku heran ya, kenapa kalian itu suka sekali mengutip-ngutip bahasa-bahasa yang kalian tidak mengerti dan tidak pahami. Padahal Yesus saja dulu ketika dia berhadapan dengan murid-muridnya, bahkan dia udah jelasin sama muridnya aja nggak paham. Lalu kalian siapa sosok paham? Contoh, kata Yesus, hati-hatilah dengan ragi Farisi. Murid kekasihnya yang bilang apa? Bicara tentang roti. Nggak ngerti dia filosofi. Hati-hati dengan ragi Farisi. Masa orang Farisi punya ragi? Aduh, nggak perlu aku harus balik lagi ke zaman Yesus untuk memahami apa itu makna dari arti ragi Farisi. Ragi Farisi, udah tahu ragi itu adalah sesuatu yang ditambahkan ke dalam rotimu, maka rotimu akan terlihat kembang padahal kosong. Sama tuh, Farisi itu adalah orang-orang yang suka nambahin ajaran padahal kosong ajarannya, bukan dari Tuhan. Siapa dia? Paulus. Tanya aja sama Yesus. Pada waktu Yesus ngomong itu, termasuk gak Paulus yang dibilang Yesus? Ya iyalah, dia Farisi. Hati-hati sama ragi Farisi. Kalian jadiin dia rasul. Ten. Gak enak kan Melisa sarapan pagi sama aku? Gak enak kan sarapan pagi sama aku? Makanya masuk ke sini itu kalian tuh sapa aku ke, halo Uni Rifa, shalom. Ini enggak. Nuduh-nuduh Islam, baca mantra lah, inilah. Habis kan kalian aku giling. Uni, benar nggak Yesus datang di akhir zaman untuk menghadapi orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Iya, kata Yesus gini, tidak semua yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan semua yang masuk ke dalam mereka yang mengerjakan kehendak Bapakku. Lalu kata orang-orang jahat ini, bukankah kami ini telah bermujizat mengusir setan dengan namamu Tuhan? Enyahlah kalian, karena aku tidak mengenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Jahat kalian itu. Bukti kalian jahat. Ketika si Ken dan si Ica itu bertoleransi kepada umat Islam dan mereka baik, apa yang kalian lakukan? Kalian menganatema Ica, si seger-seger memfitnah Ica dan keluarganya. Benerlah kata Yesus, kalian tuh penjahat, iblislah yang jadi bapakmu. Kalian mengikuti keinginan manusia, bukan mengikuti keinginan Tuhan. Faktanya, si Ica yang baik, si Ken yang baik, kalian anatema mereka. Kalian pengen kan mereka itu hanya menaikkan teman-teman Kristen seperti Kiamat lalu menyerang Islam? Kiamat kan guru kalian, Kiamat kan rasul kalian yang kalian jadikan guru, kalian jadikan baginda.
Kiamat, Herdi, M. Kucluk, si Paulzang, Rudi Yohanes, para penghujat-penghujat Islam itu yang kalian jadikan sebagai guru acuan kebenaran kan? Giliran ada orang Kristen yang baik seperti si Arios, si Ica, si Ken, siapa lagi ya? Banyak, Yohanan. Kalian anatema mereka. Jahat kalian itu. Benarlah kata Yesus, kalian yang disesatkan itu lebih jahat daripada yang menyesatkan kalian. Buktinya apa? Kalian itu, kata Yesus, tidak baik memberikan sesuatu yang suci ke dalam mulut anjing dan babi. Kalian anjing babi kalian masukin mulut kalian. Ish. Baca Yesaya pasal 66. Pemakan tikus, pemakan babi yang memberikan persembahan kepada berhala akan dimusnahkan sama Tuhan. Pemakan babi. Mau tau ayatnya? Nih. Uni Rifa tuh kalau ngomong tuh pakai data, guys. Nggak mau asumsi kayak oten, guys. Oke, saya pesan namanya. Mana ya ayatnya ya? Oke. Pada orang yang laku memandang pada orang terpindah dan batas makanan orang kita pada orang yang nah ini mana ya 6 ayat berapa ya? Kita belum sepakan ini. Ntar ya, pokoknya pemakan babi akan dimusnahkan. Aduh, aku nggak bisa naikin orang ya, karena aku sedang mengajar, aku sedang menginjili ya, Evangeliwati Rifa sedang menginjili sekarang. Nih seperti bentar ya. Tunggu. Ini ada, aku ketemu ayat bagus loh. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Nah, pantesan kalian salah paham. Ternyata negeri itu juga diperanakkan. Terus bangsa juga dilahirkan. Yesus itu anak Allah. Berarti negeri itu juga anak Allah. Makanya di sini kalian harus paham, diperanakkan dalam konteks perjanjian lama itu apa artinya, yaitu diciptakan. Maka Yesus diciptakan tuh. Masa kan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari? Masa Tuhan memperot-perotkan negeri? Ini dia kalian. Itu kenapa kalian itu tidak mengerti bahasa perumpamaan. Kalian pakailah makna harfiah. Aku dan Bapak adalah satu. Kalian bilang kayak sosis. Satu. Ternyata kalian tidak ngerti. Oh iya, aku paham. Kalian itu adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan untuk punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat. Karena memang kalian tidak dikehendaki untuk bertaubat seperti orang-orang Farisi. Oh iya. Wajar sih Melisa sesat sih. Nih, karena memang ada dalilnya itu. Nih dalilnya. Oh iya, aku cari yang makan babi dimusnahkan tadi mana ya? Mana ya? Wah, ini ayat bagus nih. Yes, jumpa ayat baru. Ternyata Tuhannya juga memperanakkan bumi. Waduh. Pantesan oten itu sesat, salah. Karena oten tidak mengerti mana yang harfiah, mana yang alegori. Karena tidak ada yang ngajarin kalian. Kalau kami tahu ayat Muhammad, siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Ayat mutasyabih, kami diajarin dulu Nabi Muhammad gitu. Pantesan lah kalian itu nggak paham ya. Bukti kalau oten tidak akan paham, ini dalilnya, perumpamaan ya. Ini ya, pokoknya ada itu di dalam kitab Yesaya ya, yang makan babi itu akan dihancurkan, itu ada ya. Nih kita baca dulu ya. Kenapa Yesus itu suka menggunakan bahasa perumpamaan? Sebenarnya korelasinya sama dengan surah Al-Baqarah ayat 26, 27 tadi sih. Karena dengan perumpamaan itu Allah menghendaki orang-orang fasik sesat dan menghendaki orang-orang yang beriman itu untuk mendapatkan pahala gitu. Mendapatkan pahala bertaubat gitu. Dan Matius pasal 5 ya. Matius pasal 5. Wait.
Nah, ini nih. Dalam Matius pasal 13 ayat 10, menurut Katolisitas ini, Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa Kristus berbicara kepada banyak orang dengan perumpamaan untuk menyampaikan rahasia-rahasia rohani. Karena satu, orang banyak itu tidak dapat memahami ataupun tidak layak untuk menerima misteri-misteri rohani. Tuh, dor. Ternyata benar dugaan aku selama ini kan. Yesus itu tidak menginginkan orang banyak itu bertaubat. Cuman segelintir doang. Ini dibenarkan oleh Santo Aquinas. Lihat di Katolisitas. Aku benar kan? Orang banyak itu tidak dapat memahami ataupun tidak layak untuk menerima misteri-misteri rohani. Aneh aja ketika Yesus mau berangkat ke surga, dia bilang kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Waktu dia hidup aja dia dikatakan tidak memberikan keseluruhan orang untuk bertaubat informasi rohani itu, karena tidak layak semua orang menerimanya. Ini kata Santo Aquinas. Tuh, kalian lihat tuh di Katolisitas tuh. Katolisitas.org. Tuh, pakai data kalian tuh. Tuh, aku bacain ya. Ini kata Santo Aquinas ya. Ini berarti ini bukan aku doang yang tuh kan, tanpa membaca Santo Aquinas aku udah ngerti duluan tuh. Wah, aku bisa dong jadi pentafsir kitab kalian dong. Ya dong. Iyalah. Aku aja udah kepikiran ke sana. Tiba-tiba benar katanya Santo Aquinas. Ternyata Yesus itu tidak menginginkan semua orang paham. Karena memang dia tidak menghendaki semua orang. Karena gak semua orang layak mendapatkan informasi itu. Emang gak semua layak sih. Benar sih, gak semua layak. Makanya gitu. Hanya sedikit orang saja. Makanya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Benar-benar lah ternyata. Nih dengar ya. Ini Santo Aquinas yang bilang ya. Jadi kalian kalau mau ngelaporin aku nggak bisa, karena datanya ada di data kalian. Laporin aja udah. Kalau aku salah, ya kalian kembali ke kalian, karena ini menurut data kalian. Orang banyak itu tidak dapat memahami ataupun tidak layak untuk menerima misteri-misteri rohani. Lihat Matius pasal 7 ayat 6. Namun lebih baik mereka diajarkan hal rohani tersebut melalui perumpamaan. Tuh, artinya mau menyesatkan kan? Astagfirullahalazim. Ternyata surah Al-Baqarah itu dijalani oleh Yesus. Ternyata Yesus aja pakai perumpamaan. Gak semua orang biar paham gitu. Ya wajar lah, nyuduh-nyuduh Allah menyesatkan. Nah, Yesus aja kayak gitu. Gimana sih kalian, Ten? Yesus menghendaki prinsip mediasi. Ini kata Santo Aquinas ya. Yaitu rahasia kerajaan Allah disampaikan kepada gereja melalui para rasul. Yang benar. Nah, ini baru kita mau diskusikan nih. Kepada mereka maknanya dibukakan. Jadi maksud Yesus itu dia kasih dulu rasul-rasulnya tahu, baru rasulnya disuruh ngajarin. Ya wajarlah tersesat kan, nggak semua rasulnya paham. Buktinya Petrus ketika ditanya, dikasih tahu tentang ragi Farisi, dia nggak ngerti. Bahkan kata Yesus, bodoh sekali, kalian nggak ngerti. Ada loh, Yesus bilang bodoh loh, ada loh. Nanti kasih tahu ya. Karena dia diajarkan langsung sama malaikat Jibril. Jadi nggak pakai orang kedua, ketiga, keempat gitu, langsung. Yesaya berapa? Yesaya pasal 66, 14 kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih ayat 14 ya. Yesaya 66 ayat 14. Pemakan babi akan dimusnahkan seluruhannya. Ten pada kejang-kejang di sini, aku suka lihatnya. Ten kejang. Anakku adalah Tuhanku. Output dari penyembahan adalah ketenangan. Iya, umat Islam tuh tenang semua orangnya, nggak peduli, nggak membutuhkan jemaat-jemaat, nawar-nawari indomisasi, nggak perlu umat Islam tuh. Umat Islam tenang aja semua mah, nggak butuh jemaat gitu. Oten kejang, Oten kejang loh di bawah. Aku suka. Mereka tuh kenapa ya kalau dijelasin kitab mereka tuh kejang-kejang, kenapa? Mereka tuh kayak nggak terima gitu ya sama kitabnya. Oke, kita baca lagi ya. Aku bacain ya. Matius pasal 7 ayat 6. Mari kita baca. Matius pasal 7 ayat 6. Matius pasal 7 ayat 6. Mari kita baca. Tuh. Perumpamaan. Mana ya? Nah, tuh. Ucap Yeskiel pasal 24 ayat 3.
Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Wah, Yesus kepada pemberontak. Ternyata perumpamaan itu kepada pemberontak. Itu kan di kitab kalian sendiri itu perumpamaan-perumpamaan itu diberikan kepada orang-orang yang memang gak akan pernah bisa mendengar, walaupun punya kuping, punya mata, tapi gak bisa ngelihat. Aku ada dalilnya tuh, serius. Mana ya? Aku iya loh. Ini. Nah, ini. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, berarti cuma muridnya doang yang diselamatkan, yang lain enggak. Astagfirullahaladzim. Allah. Ini bentar. Ini menarik nih. Tunggu, ada poin menarik yang harus aku bahas di sini. Jangan pergi dulu kalian ya. Kalian jangan pergi dulu. Oten jangan pergi dulu. Oten jangan pergi dulu. Oten sini aja dulu sama aku. Oten main dulu sini sama aku. Nah, ini nih. Matius. Bentar ya. Bentar Ten, aku nggak terlalu hafalin dulu, Ten. Aku jarang debat sekarang. Bentar dulu. Aku lupa ayatnya, Ten. Bukti kalau kalian itu tidak diinginkan bertobat ya. Nah, ini nih, Matius 13 ayat 13, Ten, baca Ten, ini Ten. Buat kalian khusus ya, Ten ya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena, nah ini Ten, ini kalian Ten. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka tuh genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Inilah sebenarnya Al-Quran itu, Ten. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Kalian itu buta tuli bisu, Ten. Kenapa? Karena kalian tadi itu Allah tidak menghendaki orang fasik kecuali orang-orang itu Allah tidak menghendaki orang-orang itu tersesat kecuali orang itu fasik. Yaitu tadi melanggar aturan yang sudah Allah bikin, menghilangkan hukum-hukum Tuhan, menghilangkan perjanjian kekal sunat, membatalkan Torah, Efesus pasal 2 ayat 15, memakan babi, memakan apapun yang bergerak di dunia ini, tidak membedakan mana yang najis, mana yang tohir. Itu Yeskiel pasal 13 ayat 4 tuh. Bukan. Iya, kalau nggak salah ya. Bukan ya. Kalian mengikuti imam-imam yang adalah guguk. Istilah imam-imam atau nabi-nabi Bani Israel itu adalah guguk yang tidak membedakan mana tahir, mana yang suci, mana yang tahir, mana yang najis. Lah kalian, emang ada perbedaan kalian mana yang najis, mana yang tidak najis saat ini? Nggak ada, Ten. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya nih yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Benarlah kata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun kalian diberi petunjuk sekalipun, kalian itu tidak akan beriman. Aku nggak terima yang lain lah. Aku terimalah ke Anita Kristen aja aku terima. Maaf ya, Julius. Pagi Kak Anita. Pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Tapi sebelumnya saya sudah berapa kali menonton video kakak. Maksud saya seperti ini. Di dalam Indonesia ini memiliki agama ada 6. Bagaimana saling kita menghargai, bagaimana saling kita menghormati. Setiap agama memiliki yang namanya kitab suci. Kitab suci setiap agama, hak setiap agama. Tidak ada hak kita untuk membedah atau mengapapun kitab suci orang lain. Mohon maaf Mbak, saya hanya ingin bertanya. Saya sebelumnya ingin memberitahukan bahwa saya agama Hindu. Saya ingin bertanya sama Bunda. Maksudnya kenapa sampai Bunda
membedah Alkitab agama lain. Kan secara ini kan maksudnya supaya saya pun jangan salah paham begitu. Siap. Apakah itu mungkin pekerjaannya Bunda? Mungkin tuntutan pekerjaan sehingga Bunda harus membedah kepercayaan. Ini kan kalau kitab suci kan menyangkut kepercayaan agama lain. Ataukah Bunda memang menginginkan kegaduhan itu atau perasaan tidak enak dari umat agama lain? Itu maksud saya. Saya jawab ya, saya jawab. Tadi saya buka live, Kak. Saya buka live, Minta maaf, Kak. Maksudnya live Kakak itu bukan hanya kali ini saja, mungkin tentang ajaran agama. Saya jawab. Bentar dulu. Saya bertanya Kakak jawab, Kakak yang ngotot gimana sih? Pertama, maksudnya saya menjelaskan sama Kakak gitu. Boleh nggak sih saya jawab? Boleh nggak? Silakan. Saya dengerin Kakak loh tadi ngomong. Iya. Ya udah, diam. Gini ya. Pertama, tadi saya tidak bicara kemarin-kemarin karena Kakak kalau saya bicarakan kemarin, Kakak akan saya ceritakan kronologisnya terlalu panjang. Kakak kalau saya ceritakan kronologisnya, saya akan ceritakan dari 3 tahun silam. Tapi kan nggak mungkin, Kak. Saya bicara hari ini saja. Tadi saya buka live. Di bawah itu ada yang namanya Melisa, ada yang namanya Jalan Lurus, ada yang namanya apa. Mereka menyerang iman saya. Lalu saya balikin sama mereka pakai data. Kalau apa yang saya sampaikan salah, silahkan luruskan, naik ke atas atau laporkan saya ke polisi kalau apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Nah, saya mengutip semua yang tertulis, satu, websitenya Katolisitas. Lalu Kakak tanya, Kakak ini apakah memang pekerjaannya? Ini saya jawab ya. Saya awalnya muncul ke dunia debat ini karena seorang wanita yang bernama Uti Watimena. Siapa dia? Dia adalah polemikus atau apologet dari Kristen yang selalu bertanya tentang Islam. Atau juga menjawab tentang Kristen. Nah, Kakak tanya dong, jangan saya doang. Kakak datang ke roomnya Kiamat, datang ke room Sopiatul, datang ke roomnya Uti Watimena. Debat lintas agama ini sudah ada sebelum Kakak lahir. Sebelum Kakak lahir debat lintas agama ini sudah ada. Tetapi kenapa Kakak sekarang kaget melihatnya di TikTok? Karena kebetulan pas saya membaca kitab sucinya orang lain. Bible, saya baca kitab suci Kakak juga. Tapi pernah nggak saya ajak debat orang Hindu? Nggak pernah. Karena orang Hindu tidak pernah mempertanyakan agama saya. Kenapa saya berdebat dengan orang Kristen? Orang Kristen banyak sekali menuduh Nabi saya pedofil, menuduh agama Islam ini agama yang menyebabkan kerusuhan. Saya berhak menjawab karena dalam Islam, Kakak harus menghormati keyakinan saya ya. Keyakinan saya itu kami harus membela bukan iman kami yang kami bela, membela ajaran agama kami untuk tidak diselewengkan sama orang lain. Tadi ada tuh seorang itu si Melisa namanya, dia bilang apa tadi barusan itu? Dia membawa narasi kebencian. Lalu ketika saya jelaskan di kitab dia, dan itu berdasarkan Katolisitas, bukan pernyataan saya mengutip dari kata Santo Aquinas. Kenapa jadi masalah? Bukankah malah baik karena saya mengingatkan mereka di kitab mereka. Nah, Kakak bicara tentang membedah kitab suci ya. Kakak tahu tidak? Kakak, teman-teman kita yang Kristen itu sebelum mereka jadi pastor, sebelum mereka jadi pendeta, mereka belajar Islamologi, Kak. Asal Kakak tahu. Tapi apakah ketika mereka belajar Islamologi mereka memahaminya sebagai mana kami memahami? Enggak, Kak. Buktinya banyak, Kak. Mereka seperti Pak Bambang Nursena yang mengatakan bahwasanya kata ini adalah ini, berasal dari ini. Mana ada umat Islam memahami seperti itu, Kak? Nah, jadi ketika Kakak melihat kami seperti ini, Kakak kan orang Hindu, Kakak tidak terlibat dalam hal ini. Ya sudah, saya menjelaskan ke Kakak, ada reaksi itu karena aksi. Ada aksi, maka ada reaksi. Saya tidak pernah, bahkan Kakak boleh lihat ya, Kakak lihat di video YouTube saya, banyak teman-teman Kristen yang dengan saya itu berhubungan baik. Kak Hana, Kakak lihat kurumnya Kak Hana. Coba Kakak lihat kalau saya berjumpa Kak Hana, ada nggak kami berdebat lintas agama? Tidak, Kak, karena dia tidak pernah usil, tidak pernah bertanya-tanya, tidak pernah Tapi saya janjikan kepada mereka, siapapun agamanya, Kak, saya tidak peduli Hindu, Buddha, Kristen, kalau sudah menerasikan sesuatu yang negatif terhadap agama saya, mati pun saya tidak takut untuk meluruskannya. Sudah, Kak, ya? Saya tidak takut. Bahkan saya maksudnya begini, ya, itu. saya boleh aku tambahin, Kak Anita, biar jelas enggak, ya. Sebentar, Kak. Sebentar ya, Kak, supaya aku kasih nampak bukti. Enggak, sabar, bukti. Sabar. Saya maksudnya begini, Kakak sayang. Ini ada orang kenapa lain lagi di sini.
Iya, tidak. Nah, ini Maksudnya mungkin Kak Anita saya ini salah tulis nih, Anita bukan, Paulus nih. bukan kakak. Maksudnya saya sebagai Anita warga Paulus negara atau Anita Indonesia, Paulus? saya Kak, itu membuka nama room kakak loh, ini. Anita Paulus. Kalau memang ada orang Kristen juga yang membuka room dan menjelekkan agama Islam, saya pun akan maju. Kenapa? Oh, Satu silakan. Indonesia, Kak. Mantap. Banyak. Buktikan. Satu Indonesia, Kak. Makanya kakak dengar dulu penjelasan saya supaya jangan ada pahaman. Kenapa karena saya merasa begini loh, Kak. Setiap kita omong pembenaran, semua agama punya pembenarannya, Kakak. Mau itu Hindu, mau itu Islam, mau itu Kristen, semua punya pembenaran. Tapi jangan lupa kita satu Indonesia. Darah kita sama merahnya, kita satu Indonesia. Kalau kita mencari benarnya, Kak, semua pasti akan bilang dia benar. Ya betul. Enggak, tunggu dulu. Masalahnya di sini apa? Enggak. Maksudnya saya begini. Bagaimana saya berharap juga semoga teman-teman Kristen, Hindu, Buddha yang menonton ini, ingat satu hal. Apa yang kakak lakukan ini karena ada sebab dan akibatnya. Saya mengerti itu. Wajar. Tapi jangan lupa, hanya jangan gara-gara ini seperti ini mencari pembenaran dari isi Alkitab, mencari pembenaran isi Al-Quran, mencari pembenaran dari kitab Buddha, karena tidak akan pernah ada yang tahu rahasia Tuhan. Karena yang membuat semua kitab ini adalah, tidak maksudnya begini kakak, semua agama itu mengajarkan kebaikan, semua agama itu mengajarkan kebenaran. Tidak ada agama yang hebat, tidak ada agama yang semuanya sama. Karena itu adalah kepercayaan kita. Maksud saya begini, sabar kakak, bagi umat Kristen di luar sana, tolong hargai umat Muslim. Kenapa Mbak ini sampai seperti ini kan sudah kalian dengarkan kan? Tolong umat Kristen juga bisa menghargai kalau mau NKRI ini aman. Minta maaf kebetulan saya seorang guru, saya hanya ingin, saya juga lagi sakit, saya membuka tadi roomnya tiba-tiba lewat. Saya hanya berharap dan keinginan saya supaya kita selalu damai, supaya kita selalu aman. Semua agama memiliki kebenaran yang diyakini dan yang dianut. Dari tadi ngomong kita dengarkan. Kakak di sini nggak saya izinkan khotbah. Kak, ini room saya. Kakak di sini mau bertanya sama saya harus menjawabnya. Kakak Dan saya menginginkan sudah tahu kedamaian. alasannya. Wajar Oke, dulu, aku kasih nampak aja, Uni. Aku kasih nampak biar langsung aja. Biar jangan Kakak, ngomong-ngomong bentar, aja. Bentar. Ya, aku Bentar, jelasin Jul, ya. Jul, Jadi bentar, ini Jul. Kak Anita. Nah, dengar Islam dulu itu tuh. duluan diserang. Islam itu duluan diserang. Umat Muslim itu kakak bisa lihat tipikal yang malas ngapa-ngapain kalau bukan dia diserang duluan. Kami bukan orang yang suka duluan mencari masalah. Kenyataannya di dunia YouTube yang duluan menyerang ya di dunia medsos itu adalah pihak dari sebelah. Itulah kenapa perdebatan ini antara Islam dan Kristen. Sama seperti Uni Rifa bilang, nggak ada sama agama lain. Saya kasih nampak bukti ya. Ini salah satu channel-channel polemikus. Kakak bisa lihat, namanya Injil Habaget, Injil. Tapi coba lihat kontennya. Coba lihat kontennya. Siapa yang dia bahas? Islam semua, Kak. Islam semua yang dibahas, dijelek-jelekan Islam semua. Bisa lihat ini. Ya, ini juga sama. TV Laskar Kristus, keren namanya. Yang subscribe lumayan banyak. Laskar Kristus. Tapi yang dibahas apa? Islam semua. Jadi kami itu meluruskan, Kak, supaya jangan difitnah-fitnah terus Islam. Ya. Jadi kami cuma melakukan hak jawab kami, supaya agama kami jangan dipelintir. Ini lihat nih. Ini website yang paling sering digunakan oleh misionaris untuk menggait dan menipu orang, Kak. Isa dan Al-Quran. Judulnya keren, Isa dan Al-Quran. Seakan-akan ini website Islam. Seakan-akan ya. Ya, ayat Al-Quran. Tafsir seenak jidatnya. Menjelaskan bahwa Yesuslah juru selamat, harus ikut Yesus dan sebagainya. Ini cara-cara yang dari dulu digunakan, Kak. Menyamar ya, seakan-akan Islam. Bahkan Kakak bisa lihat banyak sekali yang di dunia medsos ini menggunakan atribut Islam, tapi ya, dia itu adalah Kristen. Sengaja mengecoh orang, Kak. Kalau mereka bisa stop, kita stop. Dari dulu kita sudah gaungkan ini, Kak. Kita cinta dengan negara kita. Yang kami lawan bukan Kristen. Dari dulu kita bilang, yang kita lawan bukan Kristen. Yang kita lawan polemikus. Yang kita lawan polemikus, Kak. Oknumnya. Sebenarnya yang bermasalah ini adalah oknum-oknum. Betul. Benar. Beda dengan Benarnya mereka, agama Kak. ini, Mbak. Aku sebenarnya sependapat, Kakak. Hanya aku maksudnya begini loh. Karena kita jangan lupa kita NKRI. Negara Republik Indonesia yang mengakui 6 agama. Dan tolong bagi yang nonton, minta maaf ya Kak Rifa, bagi yang menonton tolong, sedih dan miris saya. Kalau Itulah kita yang mau polemikus membedah ini harus kepercayaan ditangkap, Kak. orang Baru lain, beres. pasti setiap agama pasti akan membenarkan setiap agama.
Tidak Bentar, akan bentar. ada orang yang Udah, ya. tenang Tapi Kak, kakak contoh yang kuliah aja. Pak Dokter Akalnya, Santai Kak, itu santai betul. Kak. Pak Dokter Akal sampai kesal, Kak Rifa pun sampai seperti ini ternyata ada alasannya. Semoga saudara-saudara Kristen bisa mendengarkan itu dan cobalah kita stop. Kita ke masjid, sholat, menghapus dosa kita, berbuat kebaikan. Kita ke gereja, kita sembahyang. Saya ke pura pun, saya sembahyang. Saudara-saudara Indonesia, tolong kita saling menghargai. Kasihan kan? Seperti ini miris. Sedih Kak, saya. dengar dulu orang Kristen Kak. Kakak dengar dulu orang Kristen ini. Kakak izinkan orang Kristen bicara dulu. Halo Shalom. Halo, Shalom Uni. Shalom. Woi, Shalom. aku sama Uni kan udah hafal kita kan. Tuh. Jadi emang Uni itu bereaksi, jadi bukan beraksi tapi bereaksi. Itu orang Kristen ya Jadi Kak. narasinya Uni itu bukan untuk apa ya, itu untuk defensif. Seumpama iman Anda diserang misalnya, tentu pasti Anda bereaksi Ya, gitu loh. Pasti Anda itu balas pasti, gitu mengatakan. benar. Nah, jadi di sini jangan sampai salah paham seolah-olah Uni menjelekkan duluan gitu loh. Nah. Kalaupun itu bahasan di apa yang netral gitu ya, bahasan topik yang misalnya diangkat oleh Uni ya misalnya, itu bahasan yang bukan apa ya, bukan bertujuan untuk menghina ya, gitu loh. Saya hafal Kristen, saya nggak naik gitu, nggak jadikan teman, malas gitu. Ya. Nggak semua Muslim itu baik. Oke, Ya, terima tapi kasih. kalau Uni saya bersaksi Uni baik. I love you. Oke. Kakak, Jadi- kalau soal kebaikan, manusia Tapi itu mohon sudah maaf, diciptakan Tuhan Kakak- cuma dua. Bentar Kak, izinkan saya bicara dulu. Ya, Saya India ya, ini apa? Saya mau tanya tadi kakak bilang Hindu betul? Aku Ya, nggak salah Hindu. dengar nih. Oh iya, dari Hindu mana kak? Dari logatnya aja logat Timur kan? Hindunya Hindu apa? Mau tahu saja, nggak tes. Iya, Ya. saya mau tanya kakak Hindu Saya apa? NKRI. Ya. Ya, kalau punya aksesoris kak, aksesoris banyak orang punya. Kakak Kami saya mau Hindu tanya cuma kakak satu, Hindu kakak. apa? Kami Hindu. Ya Hindu apa kakak? Hindu itu banyak. Hindu itu ada Hindu Bali, ada Hindu Kaharingan, ada Hindu Alukta, ada Hindu banyak kakak. Kami Ya, Hindu, sekarang kami tidak berafiliasi banyak. dengan- Saya tetap agama Hindu. Saya Iya Hindu, kakak Pak. ini orang apa? Pertama Tidak, saya orang Bali, Pak. Saya orang Karangasem. logatnya aja logat Ambon bu. Dan kami ada di Kakak pindah NTT. Kristen ya. Dan kami sekarang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Oke. Jadi kakak sekarang pindah Kristen ya kakak ya? Kristen tidak, saya Hindu. Oh kakak Hindu juga. Terus kenapa terus tersinggung kak? Tersinggung ampun, terus saya kakak iya begini seolah-olah. kakak, salah pemahamannya. Saya tidak, makanya kakak diam dulu. Saya jelaskan kenapa saya bisa masuk ke room ini. Saya ikut komen sama Kak Rifa. Mungkin Kak Rifa udah membaca. Saya tidak tersinggung. Salah. Saya karena saya melihat komen-komen ini sebentar Kristen masuk, satu Muslim masuk, komen-komennya seperti ini. Saya hanya ingin kita tidak pecah. Saya hanya ingin kita tetap searah. Kita NKRI. Urusan Kristen biarkanlah Kristen. Urusan Hindu kami. Urusan Islam toleransi itu toleransi kakak ya. Ya, Jadi di toleransi sini- tepat sekali Bapak. Makanya tadi saya Nah. komen ketuhanan yang Maha Esa. Hargailah apapun itu. Saya nggak tahu, tapi setelah Kak Rifa menjelaskan, saya juga sedih sekali. Ternyata ada saudara Kristen seperti itu. Ibaratnya ada sebab, ada akibat. Saya hanya ingin kita menghargai perbedaan. Karena perbedaan Ya. membuat kita Mbak Unirifa ini, Bentar, Dek. Unirifa. Bentar yang Uni, ya. membuat saya bingung, Kak Rifa tahu tidak? Yang membuat saya sempat sedikit begitu. Kak Rifa kan agama Muslim. Terus Kak Rifa apa? Dalam ranah apa begitu untuk Ya, membahas saya jawab. kita putih Saya jawab, agama saya lain? jawab ya. Iya, iya. Saya jawab. Oke, izinkan saya bicara, jangan dipotong, please. Pertama, saya ucapkan terima kasih buat Kak Anita dengan niat baiknya mengatakan kita ini NKRI, janganlah kita begini nanti bisa perpecahan. Islam itu Kak, Nabi kami, saya pastikan adalah Nabi Rahmatan lil Alamin yang tidak akan menyukai perang. Tapi beliau berperang Kak, karena beliau tidak bisa menghindari perang. Sama, saya juga paling tidak suka berdebat. Tapi saya tidak bisa menghindari perdebatan. Kenapa? Ada orang-orang yang bukan orang Islam menyampaikan pemahaman yang keliru di publik,
di platform TikTok, YouTube, Facebook, saya harus debat orang-orang itu. Wajib bagi saya mendebat mereka. Kalau tidak membiarkan mereka bicara, itu bisa menyesatkan banyak orang. Itu tugas saya. Kapasitas Ibu Rifa apa? Pertama, sebagai muslimah kami diberi kapasitas oleh Allah, sampaikan dariku walau 1 ayat. Kapasitasnya apa? Nggak perlu kami embel-embel di belakang untuk membela agama Islam ini, karena ada perintah dalam Islam. Barang siapa yang membela agama Allah, maka Allah akan meletakkan kedudukannya, menguatkan kedudukannya. Allah perintahkan, Kak. Kapasitas setiap muslim, wajib setiap muslim itu membela ajaran Islam dari penyelewengan, Kak. Wajib hukumnya, Kak. Itu perintah. Itu kapasitas saya. Lalu secara akademis, apa kapasitas saya? Tadinya saya tidak mengerti tentang teologi, Kak. Tapi Kakak asal tahu ya, kristologi itu tidak pernah diajarkan di dalam sekolah Islam. Tapi kalau Kakak cek ke sekolah-sekolah tinggi teologi, itu ada pelajaran Islamologi, Kak. Nah, kami belajar otodidak tentang Bible, kami membaca literatur, kami baca Bible. Kami dengarkan bagaimana pandangan dari denom-denom lain tentang pemahaman tentang Yesus. Kami menampung semuanya. Walaupun tidak ada ranah pelajaran yang mengajarkan kristologi di ranah Islam. Nah, kami belajar otodidak, kami belajar secara sendiri, kami bertanya, berdiskusi. Berdiskusi ini tujuannya adalah memperbanyak ilmu. Kalau saya tidak berdiskusi dengan Unitarian Voice, dengan teman-teman Kristen, saya tidak tahu ternyata ada beberapa denominasi dalam kekristenan. Jadi untuk ilmu. Tapi kenapa Unirifa kok gaya bicaranya begitu? Nah, ini dia. Kak, tidak semua yang saya hadapi adalah orang berilmu, Kak. Tidak semua yang saya hadapi orang-orang baik. Ada orang-orang yang bertanya tentang Islam hanya untuk menyerang Islam. Apa yang saya lakukan? Membalas secara setimpal, Kak. Oh, boleh tidak dalam Islam itu membalas secara setimpal? Kak, membalas secara setimpal artinya begini, Kak. Ketika mereka menuduh Tuhan nabimu itu pedofil, saya mengembalikan kepada mereka, mengingatkan mereka, kalau kau menuduh nabi kami seperti itu, maka kau akan tertampar kembali. Datanya apa? Saya tunjukkan. Orang-orang Yahudi zaman dulu itu bahkan menikah dengan anak usia 3 tahun. Itu namanya bukan menghujat, Kak, tapi membuka fakta, membuka wawasan. Nah, lalu Kak Anita bilang begini, kita kan NKRI, loh, siapa secara kemanusiaan sama di mata hukum? Kan itu aslinya Rifayadi Putri, orang tahu semua. Orang tahu, banyak orang yang tahu di mana saya kuliah, di mana saya bekerja. Jadi kalau saya ini macam-macam, dengan cepat saya bisa ditemukan sama Densus 88, Kak. Berani Kakak open paham? camp. Gentle. Mereka coba lihat bagaimana Room Kristen. Ada nggak mereka pakai nama asli? Ada nggak mereka buka camp mereka, memperlihatkan di mana mereka berada? Karena mereka takut, karena memang niatnya sudah menghujat. Semua yang mereka sampaikan tentang Islam itu hujatan. Hujatan itu apa? Kita pahami dulu. Toleransi artinya apa? Kakak pahami dulu, Kak. Toleransi itu, Kak, saya membiarkan orang Kristen menjadi Kristen, menjalankan agama mereka dengan baik. Saya tidak ganggu. Saya tidak ganggu. Tapi kalau mereka bertanya tentang Islam, wajib saya menjawab. Mereka membuat pernyataan tentang Islam, apalagi keliru, wajib saya bantah. Itu tidak ada toleransi dalam akidah, Kak. Oh ya, Mbak. Ya, lanjut ya, karena saya sudah mulai tadi agak sepi restoran. Jadi Tidak apa-apa. Namanya semua orang punya hak. Silakan. Jadi Kak Anita, terima kasih Kakak sudah masuk ke sini. Jadi saya bukan orang yang mengganggu akidahnya orang Kristiani. Tidak, saya punya banyak teman Kristen. Bukan cuma Unitarian Voice saja teman Kristen saya. Dari kalangan Katolik, saya bahkan bertemu langsung dengan mereka. Kami ngobrol. Kami bahkan menganggap seperti saudara kami. Saya mentraktir mereka makan. Pak, indah sekali itu, sumpah. Saya punya komunitas seperti itu. Tapi kenapa dengan beberapa orang saya membuka cakrawala berpikir mereka dan mengembalikan ayat-ayat kepada mereka? Gini, Kak, ini contoh salah satu kasus ya. Kakak kan guru nih, Kakak tahu metode mengajar itu, Kakak paham kan? Metode mengajar itu kita harus sounding. Itu dalam ranah psikologi. Kalau Kakak seorang guru, Kakak paham psikologi perkembangan. Ya, Kakak paham. Karena ada soundingan yang harus kita ucapkan berkali-kali. Itu yang dilakukan oleh teman-teman saya yang berbeda keyakinan dengan saya dari kalangan Kristen. Mereka mensounding bahwasanya Isa adalah Tuhan, Isa adalah Tuhan dalam Al-Quran. Itu soundingan, Kak. Itu pun harus saya bantah dengan soundingan juga, bahwa apa? Saya harus berulang-ulang menjawab, bukan seperti itu pemahamannya. Saya tahu itu, tapi itu hak mereka menurut saya. Hak saya juga untuk menjawab. Ya. Nah, ya. Tapi kalau Kakak lihat, kenapa ada seolah-olah perdebatan yang sangat sengit? Nah, ya betul. Saya jadi bingung, jujur aja. Siapa dulu yang saya hadapi? Islam itu mengajarkan kami tangguh, Kak. Kami tidak boleh jadi pengecut. Ketika ada orang yang menyerang akidah kami harus lawan.
Karena dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 kata Allah Subhanahu wa taala begini, Kak. Tidak terlarang bagi kalian berbuat baik kepada mereka selagi mereka tidak menyerang kalian. Nah, jangankan saya, Kak, negara ini kalau diserang akan melakukan perlawanan, Kak. Negara kita ini, Kak. Apa gunanya tentara? Apa gunanya polisi? Itu untuk mempertahankan negara ini. Kalau kita diserang sama negara lain, apakah Kak pikir mereka akan memaafkan begitu saja negara ini? Tidak. Apalagi dalam akidah, Kak, penyesatan yang konteksnya nanti adalah neraka dan surga. Lalu Kakak berharap ketika agama saya dihina terus saya memble-memble aja diam, nggak apa-apa, hinalah. No. Siapapun tidak akan, bukan hanya Kakak saja saya rasa, siapapun itu pasti tidak akan. Iya, Tapi makanya Kak, kalau saya Itu pribadi yang saya, saya hindari loh, Kak. tapi kalau pribadi saya nggak apa-apa, Kak. Saya Hina kan tidak pribadi tahu, saya, maksudnya saya gitu. kan tidak pernah mengikuti room Kakak. Tiba-tiba tadi saya buka TikTok kan kebetulan anak saya sakit, jadi saya tidak ke kantor. Terus saya buka roomnya, oh begini. Oh begini, loh kenapa? Maksud saya menurut saya Kakak itu pintar, serius. Kakak itu cerdas. Kalau saya, pribadi saya. Intinya Kak, saya kan memang mengambil jalur kuliah saya kan pendidikan agama Islam. Nah, lalu tadinya saya tidak mengerti tentang teologi Kristen, bahkan saya tertarik belajar agama Hindu dan Buddha juga loh Kak. Saya mulai dari Tidak apa-apa, silakan. iya, tapi saya tidak akan mendebat kalian dalam arti seperti teman-teman Kristen karena banyak dari kalian itu yang memang tidak mempertanyakan Islam. Orang Hindu Ya, itu saya betul. paham bagaimana Hindu itu. Karena itu hak orang yang beragama, betul itu Bunda. Saya pernah membaca literatur dalam Hindu bahwa Hindu itu lebih mengedepankan apa namanya apa ya istilahnya itu kebaikan lah inilah Dharma. Dharma. Jadi bahkan teman-teman Hindu itu bahkan mampu untuk membiarkan orang lain melakukan itu sepaham saya. Tapi kalau teman-teman Kristen misalkannya, kenapa kami sering sekali berdiskusi? Karena kami ini ada hal-hal yang kami anggap sama, tapi kami berbeda cara memahaminya, Kak. Contoh, kami sama-sama mengenal Abraham. Maksudnya kami sama-sama diperkenalkan siapa Abraham dan Ibrahim. Tapi kami berbeda cara memahaminya. Kami sama-sama diperkenalkan siapa itu Yesus. Kami, Kak, tidak satu pun menghina Yesus, Kak. Yesus itu adalah orang yang dimuliakan Allah dalam iman Islam. Dia adalah seorang nabi utusan Allah. Makanya kami katakan bahwa kami percaya dia diselamatkan. Tapi teman-teman Kristen percaya dia disalib. Biarkan teman-teman Kristen percaya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, kami akan bertanya, dasar kalian seperti itu apa? Begitu juga teman-teman Kristen. Jadi diskusi ini tidak terlarang. Kakak, ini demokrasi, Kak. Justru karena kita NKRI ini Karena kita demokrasi itu, Kak. Karena demokrasi itu makanya aku ikut gabung, serius. Minta maaf Kak Rifa supaya jangan ada kesalahpahaman. Aku teman-teman Kristen juga, aku masuk ke room ini bukan untuk membela atau menyalahkan siapapun agama apapun itu. Karena menurut aku semua agama itu indah, semua agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Semua agama itu sangat lembut, semua agama itu bagus. Hanya mohon saudara Kristen juga menghargai saudara Muslim. Saudara Muslim juga saling menghargai. Akan indah Indonesia. Itu tadi loh Pak, kadang saya membela. Tadi ada satu Kristen yang mengejek kata mantra. Saya tahu bahwa mantra itu istilah untuk kitab suci, Kak. Makanya saya bilang, kalian itu sudahlah mengambil istilah dalam kitab suci orang lain lalu memahami secara salah. Mereka mengejek-ngejek kata mantra. Mereka bilang ketika saya baca Al-Quran, kau baca mantra katanya. Ya mereka menyamakan seperti dukun dan segala macam. Itu salah. Saya membelanya loh, padahal bukan agama saya. Tapi saya mengembalikan cara berpikir mereka. Ketika kita bicara satu kata, minimal kita paham apa yang kita sampaikan. Saya tahu mantra itu artinya adalah sesuatu yang tertuang dalam kitab suruti. Nah, tapi apa yang mereka sampaikan? Mereka menghinakan itu. Nah, tapi ya sudahlah. Saya menyerang oknum di sini bukan menyerang dalam artian menyerang mereka tanpa asbab. Menyadarkan mereka cara ketika mereka menghina agama lain, mereka akan tertampar dengan kitab suci mereka gitu loh. Betul. Karena setiap kitab suci itu punya cara memahami, Kak. Ada eksegesisnya. Nah, saya ajarkan ke mereka supaya mereka kalau mengenal Al-Quran, ya ada tafsirnya Al-Quran itu, gitu loh. Jadi jangan sembarangan. Karena kalau saya teman-teman yang roomnya Rifa, apapun itu agamanya, tadi sudah sempat Rifa jelaskan bahwa ada ngomong seperti itu agama Hindu, tidak apa-apa. Itu hak kalian untuk menilai kami. Tetapi kalau bisa teman-teman, segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan seperti itu, jadikan opini untuk kalian saja. Jangan dilanturkan kepada teman. Saya naik ke sini bukan untuk membela siapa-siapapun. Saya hanya ingin tidak ada perpecahan antara kita karena kita semua indah. Itu Kak Rifa.
Semoga Kak Rifa pun dan teman-teman, Pak Haji, Pak Dokter, teman saudaraku orang Kristen, apalagi sekarang teman kemarin orang Kristen habis Rabu Abu ya, saudaraku Muslim mau puasa. Selamat berbuka puasa Kak Rifa dan teman Muslim. Sama. Dan untuk Sedikit saudara kakak informasi Kristen, buat selamat kakak. merayakan Hari Paskah. Sedikit informasi buat kakak, mungkin ini informasi berguna. Kakak lihat kami mayoritas kan Muslim di sini. Kakak tahu bagaimana penilaian negara Mayoritas lain untuk terhadap Indonesia mayoritasnya Muslim. Ya, bagaimana penilaian negara lain terhadap Indonesia tentang toleransinya? Yang satu itu. Yang kedua, kakak, kami mayoritas di sini, tapi kakak lihat banyak tidak dari kami yang tertangkap menista agama. Tapi kalau kakak lihat dari teman-teman Kristen, saya bisa sebutkan nama. Kakak yang pertama sekali dikejar sebagai penista agama itu Paul Zhang, itu sekarang lari ke Jerman Kak, jadi DPO. Saifuddin Abraham yang murtadin itu juga DPO, dia di Amerika. Kemudian yang sudah tertangkap Kak, MKC namanya ya, dia mengaku namanya Muhammad Kosman Cornelius Korman gitu ya. Kemudian dia mengaku murtadin. Kemudian ada lagi satu orang yang tertangkap itu Gracia Pelo Kak, seorang akademisi dari kekristenan. Kemudian ada Rudy Simamora Kak. Jadi ada banyak sekali teman-teman kita Kristen itu yang secara hukum sudah terbukti mereka menista agama Kak. Nah, mereka monolog untuk menjelaskan agama orang lain gitu. Nah, kalau saya menjawab, tadi saya menjawab typingan teman-teman Kristen dengan mengkomparasinya. Kakak tahu metode dalam diskusi itu adalah compare Kak. Kita mengcompare, membandingkan. Lu bilang dalam agama gua misalkannya ada begini, di kitab lu juga ada. Nah, itu saya menyadarkan mereka bahwa mereka harus baca kitabnya sendiri sebelum menyerang agama lain. Nah, bahkan saya menyarankan teman-teman Kristen sebelum bertanya Untuk tentang apa sih Islam, menyerang agama lain seperti itu ya Tuhan. Aduh, saya tadi sempat gini loh berpikirnya, kenapa Kak Rifa seperti ini? Kak Rifa ini orangnya pintar, tapi kenapa? Hah? Iya, maksudnya kok seperti yang suami saya katakan semua itu indah. Maksudnya kok Kak Rifa seperti ini? Itu yang membuat saya sempat kok Kak Rifa seperti ini ya. Ternyata Kak Rifa ada sebabnya sehingga Kak Rifa seperti ini dan saya hargai itu karena itu haknya Kak Rifa. Namanya Kak Rifa membela kepercayaan dan keyakinannya Kak Rifa. Di saat disentil Kak Rifa pun akan marah. Tetapi kalau saya pribadi saya ampuni, saya maafkan karena iman saya yang menyelamatkan saya sendiri. Begitupun Kakak bukannya Hindu. Iya Kak. Iman menyelamatkan Kak. Di Hindu juga ada iman Kak. Kami memiliki iman Kak. Hindu Hindu itu nggak ada. ada ini Kak. Ayo. Tunggu, Saya tidak akan membedah. Saya India, saya Hindu ngerti Hindu. itu Kalau Hindu Mbak nggak ada puji agama. Tuhan Mbak. Hindu itu Kalau ada Hindu nggak agama. puji Tuhan. Bentar, Kalau Hindu nggak puji Tuhan loh. Bu. Itu Tuhan. Kalau Hindu nggak Iya. puji Tuhan Mbak. Kalau Hindu nggak puji Tuhan Mbak. Tadi mau Nah, putus itu loh karena tadi. Cuman begini, aku, saya udahlah, sering nggak usah. Jangan, mengatakan Mbak, nggak puji usah Tuhan ngelak. karena saya bergaul dengan agama Kristen, Nggak saudara-saudara bisa, Bu. saya agama Nggak Kristen, bisa, dan nggak setiap bisa. Kalau perkataan keimanan nggak tidak bisa. apa-apa. Nggak Kalau bisa, Bu. perkataan yang baik, Nggak Pak, bisa. jangan disalahkan. Itu hidungnya merah tuh, Ada hidungnya itu, merah iya. ketahuan Baca tuh di bohong YouTube tuh. Iya, tidak masalah itu. Tidak ada. Enggak, tunggu. Nggak ada juru Nggak ada puji Tuhan. Hak Nggak ada saya puji loh, Tuhan. Bapak. Itu hak saya, Bapak. Hindu nggak ada puji Tuhan. Nggak ada puji Tuhan. Iya, Udah, saya tunggu udah. ini. Yang penting saya tidak menghujat, saya tidak memaki. Ini merusak akidah saya nih, tidak merusak menghina. akidah nih orang. Ini nggak bisa kayak Kang, gini. Kristen. Kang sama Yohanan, tunggu bentar. Kak, nggak apa-apa, silahkan. Tapi saya kan belajar agama ini, Hindu juga. Hindu itu ada karma, Kak. Kakak berbuat jahat akan dibalas jahat juga, Karma, Kak. karma baik dan Iya. karma buruk. Ya, Benar. jadi itu tidak ada istilah kakak boleh memaafkan kalau kakak yang dihina. Sama, saya kalau pribadi saya yang dihina, saya jangan saya maafkan, tidak acuhkan. Tapi Iya. kalau agama saya, Kak, maaf Kak, kami tidak diajarkan membiarkan orang lain merusak akidah. Coba Tidak masalah. gaya Itu hak tantrum Anda. dulu, Bu. Hanya Coba. saya tidak tahu alasannya kenapa Kak Rifa sampai membuat room seperti ini. Saya tidak tahu alasannya. Saya cuma membuka terus saya melihat tek seperti ini. Saya tidak mau ada perpecahan, saya tidak mau. Yang penting intinya kita Indonesia NKRI harga mati. Itu saja. Tadi ku tanya ibu Hindunya apa nggak dijawab. Kan Hindu tuh ada Siwa. Hari Krishna. Kami tidak Hindu seperti itu, kami Hindu semua. Jadi Trimurti. Ya udah Ibu. Siwa itu Trimurti, itu agama kami. Itu Trimurti, Pak. Siwa. Semua anak SD juga tahu kalau Hindu itu Trimurti, Bu. Dan kami Tapi begini ada loh, salah Kakak. satu. Begini, Kakak. Hindu saya, kita saling menghargai loh, Kakak. Jangan cari pembenaran di agama Hindu. Enggak, Karena begini, masalahnya Kak, Ibu saya tidak ngaku mencari. Hindu, Tanya tapi Karifa Ibu dari awal saya ternyata masuk, saya tidak Kristen. mencari pembenaran. Saya hanya bilang sama Karifa, tolong kita saling menghargai. Benar tidak? Karena saya tidak mengetahui kenapa Karifa seperti ini.
Dan supaya kakak Gini, tahu, Bu, saya jangan Hindu. sampai Ibu Yang bawa kakak nama sebutkan tadi oknum Dewa Siwa, agama. Dewa Krishna, Jangan bawa Dewa nama Brahma itu Hindu, adalah Hindu. Trimurti. Itu Karena Dewa Hindu kami nggak pernah Kak, gabung seperti dalam Nabi. perdebatan antar Tetapi Tuhan agama. kami adalah Ida Sang Yang Widiwasa. Ya, jadi Alkitab Hindu tuh kami nggak pernah beda. ikut Begini kakak, perdebatan begini antar agama. saya tidak ingin menafsir agama siapapun termasuk Hindu. Saya cuma bilang sama Karifa untuk tidak mengcas Ya, agama karena lain Hindu itu tuh nggak saja. ada, Karena nggak saya ada seperti tidak ini tahu Karifa memiliki gabung alasan dalam karena perdebatan agamanya antar dihina. agama itu tidak Saya ada, hanya Ibu. berpikir bahwa saya NKRI. NKRI Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Di bawah ketuhanan yang Maha Esa ada 7 agama yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Ibu Itu saja tahu bagi ketua saya. PHDI Kota Kupang? Kenal? Saya cuma kenal Pak Panca. Nggak, ketuanya kenal nggak Ibu? Tidak, saya tidak Siapa mengenalinya. namanya? Kalau tidak namanya kenal. tahu? Tahu Tidak, namanya? Saya tidak Tidak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Ya, tidak masalah kan? Itu kan hak saya Iya, untuk tahu. gini Ibu ya. Jangan sampai Ibu bawa nama Hindu, jangan. Karena Hindu itu nggak ada di jaringan seperti Bapak. itu. Lo nggak bisa, Bu. Bapak, saya sudah bilang. Lah, tapi saya sudah ada di sini loh, sayang. Saya tidak mencas agama saya loh. laporkan Saya ke cuma Pak minta sama Karifa untuk menghargai dengan tanpa mencas agama saya lain. laporkan Ibu ke PHDI. Mau? Silakan. Silakan Oke. dengan sangat senang. Ida Sang Yang Widiwasa tetap ada di kepala. Karena Silakan. ya, karena Hindu tuh nggak boleh bawa oknum apa namanya atas nama agama Hindu, nggak boleh Ibu. Ya. Sangat Silakan. berhati-hati sekali orang-orang itu bawa Maksudnya, nama Hindu. sabar, saya tidak membawa Hindu loh. Karifa menanyakan agama Ibu- saya, Ibu saya tadi katakan ngaku-ngaku saya loh. Hindu. Iya, Ibu Saya ngaku agama Hindu. Hindu soalnya. Oke, sudah aja Bang. Iya. Mungkin. Astaga, kakak, saya tidak, aduh Tuhan. Ibu, Karifa, udah, mungkin udah, Karifa udah, jelaskan udah, Karifa udah, awal udah, pertama udah, kita udah. masuk. Saya cuma minta Karifa, Benar, maksudnya saya kedamaian yakin. agama itu yang saya minta dan saya Iya. inginkan. Yohanan, Ibu kalau Yohanan. bawa Lah, Udah, Bapak sabar, katanya udah. Kristen. Kenapa Bapak semarah ini? Lucu kan? Saya juga bisa bertanya kenapa. Dia Kristen. Nah makanya, Ya, tapi tapi lucu, dia. saya kan tidak menjelekkan agama apa-apa. Iya, Karifa kan tapi ikuti saya dari sangat awal. Ada baik saya dengan jelekkan dia. agama Karifa? Gini, saya Kak. berteman baik dengan orang-orang PHDI. Jadi kalau ada oknum Silakan, bawa nama kakak, Hindu, silakan Ibu Anita Palus, anggota PHDI, silakan, silakan, dengan senang Ibu hati. anggota PHDI, tapi ketua Anggota PHDI nggak kenal. Pak. Karena saya bukan di Bali, makanya Iya, saya ketua kan PHDI ada di Ibu nggak Bantauan. kenal. Saya masuk di PHDI, Bapak. Persatuan Iya, Hindu tapi Dharma nggak Indonesia. kenal ketuanya. Saya masuk, saya memang tidak kenal, tapi ketua PHDI di sini saya kenal, Pak Nyoman. What the hell? Padahal Ketuanya Ibu nggak Silakan, tahu, tapi Ibu nggak kenal silakan. anggota. lah Bapak tidak bisa, Pak. Udah. Jangan Udah, bicara udah, sih, Pak. bisa. Tidak boleh bicara begitu, Pak. Udah, Yohanan, udah. Bu Saya guru tidak tahu ya. katanya agama Kristen, tapi saya kan tidak menjelekkan agama dia marah. Terus saya ikut campur. Udah. Udah Bu Anita, udah. Yohanan Ya, udah. Izinkan dulu Ustaz Alif nih sini bicara ya. Pengen dengar suara Ustaz Alif. Silakan Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Seru aja kalau udah bahas tentang masalah ngajak perdamaian, itu indah betul. Betul, Indah. Biar kalau masalah pembuktian mungkin kawan-kawan kan kadang kita juga perlu waktu gitu. Jadi biarkanlah tetap niat baiknya Ibu Anita ya kita hargai, memang tujuannya untuk masalah toleransi dan perbedaan gitu ya dalam satu wadah NKRI ini gitu. Nanti khawatirnya malah kita Bang Unitarian nanti apa namanya malah jadi kita panas lagi gitu. Biarkanlah semua itu akan berjalan gitu kan. Nanti masalah beliau ini siapa ya biarkan saja gitu. Dalam memperkenalkan diri beliau sudah mengatakan gitu aja. Nanti malah panas lagi kita di sini. Kan niatnya kita mau tentang perdamaian. Tapi poin-poin yang disampaikan oleh Uni yaitu saya sangat sepakat dan begitulah yang ada di ajaran kami Bu Anita gitu. Bahwa perdamaian tetap kami jaga, tetap masalah penyesatan perlu kami luruskan, baik itu di internal maupun di eksternal gitu, apalagi yang di luar dari keislaman. Seenaknya mencomot ayat, mencomot hadis, memelintir kata yang ada, yang justru beliau ini atau mereka ini tidak paham, maka itu bagian dari tugas kami gitu, untuk hadir atau untuk meluruskan. Ya lanjut, terima kasih, itu dulu nih. Terima kasih Kak Alif, saya mengerti dan saya memahami sekali, mantap. Ya, jadi gini Bu Anita ya, yang saya hormati Ibu Guru Anita. Saya belajar, bahkan saya masih sempat belajar PPKN dulu.
Saya Ya, sempat betul. belajar PMP bahkan saya dulu. PMP, ya betul. Mungkin kita Secara seumuran, Kak. saya ya bisa jadi. Saya itu dalam khazanah toleransi yang dimaknai toleransi. Kakak tahu toleransi itu dari kata tolerir. Kita membiarkan. Saya tidak ikut campur dengan Kristen yang ingin beribadah apapun yang mereka. Saya pindah dulu ya biar agak. Ini ketika dalam ranah diskusi Kak, karena kita ini demokrasi dan kita berhak untuk menyuarakan sesuatu yang kita anggap benar, maka kita di sini punya platform masing-masing untuk menyampaikan apa yang kita anggap benar itu. Nah, kita punya hak yang sama di mata hukum. Kakak juga, saya juga, karena kita demokrasi. Tetapi tetap harus teratur. Teratur dalam maknanya adalah apapun yang saya sampaikan, tentu saya bertanggung jawab dengan yang saya sampaikan. Makanya saya kalau berbicara itu, saya mengemukakan literatur. Contoh, saya berbicara tentang Kristen tadi, saya membaca dalil kitab suci mereka. Ya, Lalu kalau betul. seandainya dianggap begini, oh iya, kan ada konteksnya. Kan kemudian ada pemahamannya. Nah, oke, saya gunakan cara seperti itu ya. Saya kembalikan kepada orang Kristen, begitu juga Islam. Islam itu juga ada konteksnya, ada tafsirnya. Maka jangan kalian menggunakan terjemahan Al-Quran saja untuk menyerang agama Islam. Karena saya juga mampu melakukan hal yang sama dengan cara membaca Bible saja, lalu mempertanyakan atau membuat pernyataan gitu loh. Nah, tapi Kak, bahkan ini Dokter Akal ini salah satu YouTuber yang selalu menjawab tanpa ragu yang di awal pertama kali. Dan dia mengcounter tanpa ragu yang selalu saja merusak, melakukan penyesatan terhadap akidah Islam. Kami pun sudah sepakat, andai saja YouTuber Kristen tidak ada lagi, kami tutup YouTube kami. Kami tutup YouTube kami. Oh, sampai segitunya ya. Kenapa? Apa sih yang didapat dari seperti itu? Ya, karena begini Kak, kakak harus lihat sejarah. Kakak lihat sejarah ya. Mungkin saya ceritakan, kakak kan guru ya. Kakak kalau seandainya seorang guru itu harus banyak belajar sejarah. Kakak lihat bagaimana antara Katolik saja dengan Protestan itu terjadi perang besar zaman dahulu. Ada istilah anatema, di mana orang yang berbeda keyakinan atau satu Kristen, satu agama saja, mereka beda paham, itu di anatema. Ini salah satunya Unitarian Voice. Dia adalah Unitarian dari kekristenan. Kitabnya adalah Bible. Tapi dia memahami berbeda tentang Yesus. Nah, di anatema Kak, dikucilkan. Lalu kenapa dengan Islam kakak menjadi kaget gitu? Itu terjadi kepada kami gitu. Kakak lihat siapa yang paling sering mengatakan Islam teroris, Islam teroris. Siapa? Nah, itu ya. Jadi intinya gini Kak, kalau kita bicara tentang ajaran Islam, mari lihat kitab sucinya umat Islam, izinkan orang-orang Islam yang memiliki ilmu untuk menjelaskannya. Jangan menyimpulkan secara sendiri gitu loh. Karena kami juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara membaca kitab suci kalian lalu melemparkannya ke wajah kalian gitu. Nah, Saya harap semoga tidak seperti itu dan tidak terjadi. Ya, Harus kita saya juga menghargai. Semoga teman-teman yang nonton, yang ada orang teman-teman Kristen, saya mohon kita harus menghargai itu. Karena perbedaan itu indah sebenarnya. Kalau kita tidak mencari tahu atau menyibukkan diri dengan perbedaan orang lain, lebih baik kita buat banyak-banyak kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Maaf Kak, sebenarnya kakak sulit untuk mewujudkan keinginan kakak. Karena dalam iman Kristen sendiri ada amanat agung, sampaikanlah Injil ke seluruh makhluk. Ya, makanya ada misionaris Kak. Begitu juga Maksudnya? dengan Islam. Saya Jadi nggak ngerti loh, Kak. dalam Kristen itu ada tugas yang disebut salah satu jabatan atau istilah buat misionaris, mereka yang mencoba untuk mengabarkan Injil ke seluruh makhluk. Dan itu terkadang-kadang mereka sampaikan, misal mereka datangi umat Islam lalu mereka bicara bahwa Yesus adalah juru selamat, begitu ya. Nah, jadi kewajiban saya sebagai umat Islam itu mengajarkan kepada saudara saya yang lain untuk mempertanyakan seandainya hal-hal seperti ini datang kepada mereka, mempertanyakan, menjawab. Nah, dan bahkan juga Kak ya, dalam Islam itu ada istilah dakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a yang artinya adalah mengajak. Kami mengajak tapi dengan batasan la ikra'a fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, intinya begini, Islam itu untuk yang mau. Ada yang bertanya tentang Islam, kewajiban kami sebagai umat Islam menjawab. Ya, betul. Ada yang membuat Itu pernyataan betul. tentang Islam, kewajiban kami untuk meluruskan. Nah, Kak, diskusi ini adalah sesuatu yang dihalalkan atau dibolehkan di negara ini. Justru ini meminimalisir peperangan, Kak. Bayangkan, Kak, kalau kita berargumentasi, Kak, berperang dengan argumentasi, dan itu hanya sebatas argumen, bagi kami ya selesaikan di meja argumentasi.
Tapi kalau ada oknum yang membawa-bawanya sampai ke ranah yang nyata kemudian saling baku hantam, ya itu bukan kesalahan kita, berarti tidak dewasa dalam berdiskusi. Buktinya saya ketika selesai berdiskusi dengan Rudy Yohanes, dia mengejek saya secara pribadi, saya masih tidak ada membuat pernyataan yang aneh-aneh tentang dia. Saya tidak peduli. Nah gitu. Jadi Ustadz Ali. Saya ingin damai. Saya hanya ingin damai, saya ingin untuk sesama kita saling menghormati, menghargai, dan tidak cari pembenaran, karena pembenaran itu milik mereka. Yang saya minta maaf ya. Miris sekali. Tidak apa-apa. Tapi untuk saudara-saudara saya, baik itu Muslim, ini saudara dari NTT ingin mengatakan, ingat kita NKRI, 6 agama itu yang terbaik. Tidak ada yang tidak baik. Semua 6 agama itu yang terbaik. Ya mungkin boleh mungkin kita berbeda ya. Kita sepakat bahwa kita juga boleh sepakat dalam perbedaan. Bagi saya bukan seperti itu caranya. Bagi saya adalah gini. Setiap orang memeluk agama berhak menyatakan agamanya paling benar. Dia punya hak di Indonesia. Ya betul itu Kak. Itu. Ya. Tetapi kalau bagi umat Islam, Kak Uni sayang. Maksudnya begini. Kakak mau sedikit saya. Maksudnya ini pendapat saya ya Kak Uni ya. Minta maaf ya. Maksudnya saya begini Kak Uni, saya itu di lingkungan agama Hindu saya, tapi di luar lingkungan agama Hindu saya semua agama itu benar. Nah, kalau saya enggak bisa ya, maaf ya, saya agak berbeda dengan kakak. Nggak apa-apa. Itu hak kakak. Enggak, itu hak kakak. Maksudnya begini kakak saya, di saat saya bersama saudara-saudara kami agama Hindu, saya akan bilang bahwa Tuhan kamilah yang betul. Tetapi di saat saya keluar, saya bergaul bersama dengan teman-teman saya, agama berbeda, saya akan bilang semua agama itu sangat indah. Itu kan. Oke, izinkan saya ya membuat argumentasi yang berbeda dengan kakak. Dalam Islam itu Kak, hanya Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah. Kepada siapapun kami bicara. Saya bicara dengan Kak Anita, saya harus berbicara seperti itu Kak. Iya, karena itu ajaran agama. Saya tidak peduli dengan siapapun saya berbicara, baik dengan bahkan saya berbicara dengan Vladimir Putin pun ke depan, saya akan bicara hanya Islam agama yang benar di mata Allah. Itu hak yang harus saya sampaikan. Nah, kemudian saya tidak perlu mengatakan kau ini begini, kau ini begitu, tidak perlu. Tetapi saya akan bicara hanya Islamlah, inna dinna indallahil Islam, itu adalah yang hak yang harus saya sampaikan. Nah, lalu saya berkata begini, setiap orang yang berkeyakinan punya hak menyatakan agamanya paling benar. Tapi seharusnya agama mengajarkan kebenaran. Tapi tidak semua agama benar, karena saya mengenal bahwa Islamlah agama yang paling benar. Kak, kalau memang semua agama harusnya mengajarkan kebenaran, ketika kita berdiskusi, di situ kita menunjukkan, Kak, harusnya berlomba-lomba menunjukkan bahwa apa yang kita imani ini yang benar. Tapi kalau kakak lihat bagaimana kami diserang secara pribadi. Itulah Karifah, kenapa saya komen sama Karifah. Karifah sayang, kenapa saya komen sama Karifah ya sebab ini. Maksudnya bagi Karifah memang seperti itu. Tetapi kalau bisa jangan membedah kepercayaan orang lain, biarkan itu menjadi kepercayaan mereka kan. Jadi mereka pun akan meyakini agamanya itu juga seperti yang Karifah yakini agamanya. Itu maksud saya Karifah. Saya rasa semoga Karifah tidak salah paham arti dan tujuan saya. Mungkin dari awal saya rasa itu pintar. Saya cuma ingin NKRI kita tidak terpecah karena begini Kak, agama itu salah satu yang sangat diperjuangkan oleh hati manusia yang meyakini agama yang dianutnya. Jadi saya mohon saudara-saudara, tolonglah saudara Kristen pun tolong jaga perasaan saudara Muslim pun tolong jaga perasaan agama Kristen agar kita saling menyatu, saling berpegangan tangan, bahu membahu. Tapi kalau dari luar Indonesia mengganggu kita bahu membahu lawan mereka. Itu maksud saya. Tolong saudara-saudaraku, tolong. Saya mohon dengan sangat, karena pembenaran itu milik agama kalian masing-masing. Itu saja, Kakak. Ya, saya juga punya saran buat Kak Anita. Kalau Kak Anita ingin tahu sesuatu, Kakak lihat kronologisnya dulu. Nggak apa-apa. Kalau dalam Islam itu ada istilah tabayun namanya, Kak. Kita bertanya, ada apa, kenapa, bisa, mengapa. Ya, saya kaget. Jujur aja Kak Uni, saya kaget. Lihat loh, kok Kak Uni Muslim? Kenapa Kak Uni harus membaca Alkitab? Kenapa harus dibaca? Itu pertanyaan saya. Kak, saya rekomendasi buat Kakak lihat Rum Kiamat, lihat Rum Malikil Amalak, Sofiatul Al-Hayat, atau Kakak lihat di YouTube-nya itu WAFM, Tanpa Ragi, Saifuddin Abraham. Enggak usah lah. Tadi hanya salah paham aja. Ternyata setelah Kak Rifa jelaskan ya saya pahami kenapa Kak Rifa punya alasan seperti itu. Saya nggak mau yang nggak apa-apa sih Kak Rifa saran.
kan. Tapi untuk saya enggak, karena saya cinta Kakak lihat di damai. sana nggak? Tapi saya Kakak lihat mengerti Rumi kenapa Kana Arifah nggak? seperti itu. Kakak lihat Rumikana, mereka ada di situ menunggu orang Kristen dinaikkan orang Muslim yang awam, lalu diberi pertanyaan, diolok-olok di sana. Kalau saya memberi kebebasan buat teman Kristen bicara di sini, silakan bicara, saya tidak masalah. Tapi konteksnya berbicara pakai sandaran, bawa dasar itu saya. Ya sudah ya, mungkin itu saja. Saya juga harus bekerja. Buat Kak Anita terima kasih. Masukan-masukan positif dari kakak pasti kami akan terima sebagai muslim karena kami diperintahkan juga untuk bermusyawarah. Kami tidak diharamkan untuk bermusyawarah apalagi dengan orang berbeda keyakinan, tidak masalah. Kita membicarakan masalah duniawi ya, masalah sosial itu kita tidak masalah secara walaupun kita berbeda karena kita memang hidup di negara Indonesia ini yang membolehkan ada beberapa agama. Tapi perkara akidah mohon maaf kami tidak mengizinkan. Itu memang hak kakak, itu hak kakak. Hak kakak karena kakak beragama muslim. NKRI kakak harga mati. Ya, siap Kak Anita. Salam buat suami tercinta dan keluarganya. Semoga sehat selalu. Kalau kakak tidak bisa mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama, hindari room-room yang ada di Ya betul. Kayaknya saya harus menghindari. Saya tadi kaget aja. Aku buka begini. Kak Rifa lewat. Loh, kok Kak Rifa agama muslim? Kenapa Kak Rifa harus membedah Alkitab orang lain? Itu yang membuat saya panas. Dan juga kalau seandainya apa yang saya sampaikan di sini, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan ya. Saya kalau ditanya dari mana sandarannya, saya akan menunjukkan beberapa data. Nah, mungkin Ustaz Alif ada lagi yang ingin disampaikan. Ustaz Alif ada yang Oke, disampaikan lagi. sebelum ditutup mungkin saya juga ya terima kasih Uni dan Bu Salam Anita. kenal Kak Alif. Pada prinsipnya ya salam kenal ya, perdebatan itu kan memang tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah menghujat kan gitu ya. Karena para orang-orang di atas juga memang sering berdebat. Memang tujuannya baik agar sering tahu. Dan kita di sini juga lintas agama ini tadi sudah disampaikan juga sama-sama misinya ada. Ya nggak apa-apa, kita menjadi saling mengenal di antara kedua agama ini, terutama tujuannya untuk saling mengetahui agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang perlu dihindari itu kan menghujatnya. Justru di sini ketika kami mengenalkan sebenarnya atau seutuhnya ajaran Islam, begitu juga dari kekristenan dia menyampaikan kebenaran apa yang di agamanya. Nah, jadi kita di situ membedah fakta, artinya inilah ajaran Islam dan itulah ajaran Kristen. Masalah memilih atau nanti istilahnya siapapun itu nanti kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang penting kita jujur dalam menyampaikan gitu. Dan ini baik kok sebenarnya. Jadi perdebatan itu baik, pada prinsipnya yang perlu dihindari itu adalah menghina, menghujat dan merendahkan kan itu ya. Karena ini lebih bisa mengedukasi juga. Dan orang-orang Kristen yang selama ini juga salah paham tentang ajaran Islam melalui perdebatan ini dengan ranah terbuka dan tidak ada rasa sungkan untuk bertanya. Kami perbolehkan bertanya, maka kami pun dengan leluasa menjawab dan mereka tidak salah paham lagi. Jadi intinya sih itu akan lebih baik. Cuman memang kita selalu hindari masalah hujatan dan menghina, mencela dan seterusnya ya, karena itu akan memecah. Karena baik semuanya ketika dibungkus dengan sesuai dengan yang ada atau kultur yang ada di negara kita. Ya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini salah satu pendiskusi dan pendebat Islam juga. Kak Alif, untuk Kak Alif, saya selalu doakan semoga tetap menjadi seorang yang bijak pola pikirnya dan semoga Kak Alif berkarya. Itu guru saya itu, Bu. Oh ya? Hargailah. Bukan. Enggak, Enggak enak saya hargailah. sendirian yang lain open game semua. Bukan. Kalau saya lihat dari room ini tadi, sungguh termasuk Karifa pun tidak emosian. Jujur, ada yang kita lupa bahwa temperamental kita pun dinonton sekian banyak orang. Karifa dengan santainya dan kakak pun dengan santainya dan saya harus mantap. Makasih Bunda, makasih. Mudah-mudahan Minta ini maaf sama-sama. sebelumnya tadi saya sudah sempat emosi karena saya berpikir loh Karifa ini nggak baik. Karifa ini tujuannya mau memecah. Karena begini Kak, segala Kenal sesuatu maka yang sayang. kecil, ya betul. Tapi ternyata setelah Karifa menjelaskan ada asap, karena ada asap, ada api. Jadi Karifa seperti ini. Cuma saran saya Karifa, semoga Karifa bisa memaafkan. Ya. Memaafkan itu pasti diwajibkan bagi kami umat Islam, Kak. Tapi menjawab itu, meluruskan itu juga kewajiban. Kalau masalah memaafkan, saya bahkan Itu dengan Melisa yang di bawah tadi, dia menjadi asbab saya banyak bicara tadi, itu juga saya tidak anggap. Saya bahkan kalau bisa saya naikkan dia, ini saya sapa-sapa bercanda dia itu. Tapi kan
Nih, saya undang Melisa ya. Nah, nih orangnya saya naikkan ke atas ini kalau dia mau nih. Saya kalau perlu saya traktir ini dia. Ini nge-lag ya? Nge-lag ini. Nge-lag nggak Ustadz? Enggak. Di saya aman. Ya, berarti Bu Anitanya nge-lag ya. Ya, jadi itu aja ya. Melisa nggak mau naik ke atas ya. Bu Anitanya mungkin signalnya bermasalah ya. Buat Bu Anita, intinya bukan ibu sendiri yang seperti ini. Ibu adalah korban dari orang-orang yang sudah mulai masuk ke ranah diskusi yang tidak sehat. Nah, saya tadi apapun yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Saya bisa memunculkan data-data atau literasi dari mana saya berbicara seperti itu. Mungkin itu saja buat pagi kali ini ya, buat teman-teman. Saya sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas. Semoga teman-teman sehat semua ya. Doakan kami di sini, saya terutama selalu istiqomah untuk meluruskan paham keliru terhadap orang-orang yang selalu menghujat, bahkan membawa narasi-narasi kebencian terhadap Islam. Dan juga bisa berdakwah di jalan Allah dengan sebenar-benar niat yang benar dan ikhlas karena Allah. Dan juga doakan juga Bang Zuma, Ustadz Alif, Bang Kurios Moto, Kores, Bang Yonatan Nandar, teman-teman apologet Muslim untuk selalu bisa istiqomah di jalan Allah dan kami ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman yang ada di YouTube-nya Bang Zuma, jangan lupa untuk selalu mensupport saya, Bang Zuma dan teman-teman lain dengan moral ya, dengan cara memberikan kami nasihat jikalau memang kami salah dan tidak segan untuk mengingatkan kalau kami menyampaikan sesuatu yang keliru ya, karena kami juga manusia biasa. Dan juga apalagi ya, netizen Bang Zuma kenapa udah nggak pernah lagi pesan rendang sama saya? Hah? Bang Zuma itu dia yang pertama kali beli rendang sama saya, netizen Bang Zuma ya. Kalau kalian sayang sama Bang Zuma, beli rendang saya. Tanya Bang Zuma kalau nggak percaya. Enak kata Bang Zuma, beneran loh. Yang nonton di rumah Bang Zuma ya, semoga semua sehat selalu. Itu aja buat netizen Bang Zuma. Bang Zuma cepet-cepet biar kita ke Makassar. Doakan Bang Zuma biar cepet-cepet biar kita ke Makassar. Ya Ustaz Ali ya. Ya. Ya udahlah. Ya, aku juga lagi nabung Yaudahlah, lagi. aku Nanti mau kalau udah kumpul duitnya aku pesen. Ya, Iya. silakan Uni. Buat yang lain aku nggak bisa naikin Tutup ya. aja. Aku Ya. masih yang naik, yang Oke. naikin yang lain ya. Saya Mohon pamit maaf dulu ya, Uni ya. aku mau tutup roomnya. Terima kasih. Ya, semoga Bang Assalamualaikum Zuma warahmatullahi. cepat menjalankan apa yang dijalankan kita ke Makassar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa di subscribe ya. Bang Zuma yang belum subscribe YouTube akun Bang Zuma tuh masih live tuh. Jangan lupa subscribe. Nih aku bacain netizennya Bang Zuma, aku bacain di bawah ya komentarnya ya. Ayo aku bacain di bawah. Ujungnya jualan kata Pak Geri. Ada Pak Pastor Geri Aji. Ada Pak Pastor. Hai Pak Pastor Geri Aji. Ujung-ujungnya jualan katanya. Terus aku baca ini. Lato-lato Udin. Piroan rendangnya bisa kirim Kaltim buat buka puasa. Insya Allah bisa. Ada di nomor handphone saya yang di YouTube saya. Ada tuh banyak tuh. Terus ada Panji Asra. Kemarin makan rendangnya Uni seminggu masih terasa di lidah. Cuma Uni Rifa nggak tahu aku pakai masker. Terus ada apa lagi ya? Ibu ini ulang-ulang aja mulu menghindari. Sabian Bian, Bang Zuma. Sabian Bian itu oten Bang. Kenapa dapat kunci biru? Sabian Bian kamu oten kan? Bang Zuma itu kenapa ada oten pakai kunci biru itu? Ibu ini ditampar Pak Yus, tidak mengakui Pak Yus adalah Teos, ngaku Hindu lagi. Oh, ini Lala dan Lola Muslim. Ambo membuat sorak nih. Keren Uni Rifa, sama Ustaz Alif, pindah cinta. Ayo Bang Zuma, kapan melamar Mbak De? Nono Sungkono. Aku jauh sih Uni mau kakak Uni banyak-banyak makan tuh mulai tebal pipinya Surya. Udahlah, Bang Zuma kemana Bang Zuma ya? Bang Zuma nge-live-in YouTube-nya tapi dia nggak ada. Yaudah buat Bang Zuma sehat selalu, ditambahkan ilmunya, bahagia dunia akhirat, anak-anak di sana sehat selalu,
keluarganya semua dijaga oleh Allah. Pokoknya Bang Zuma bahagia selalu dunia akhirat dan tetap menjadi panglima perang dalam berhujah membela akidah umat Islam dari misi-misi penyelewengan orang-orang domba-domba tersesat yang jahat-jahat mulutnya. Itu aja yang dari dulu, aku tutup dulu. Jangan lupa di subscribe channel Zulkifli M. Abbas, channel Rifa MOW, Yonatan Nandar, Naja Media Channel, apalagi ya channelnya Muslim ya. Ya debat pemburu debat, sang debater, pendebat sekian santang, banyak kali channelnya, lupa aku. Nah, itu aja ya. Jangan lupa juga dibantu si Valdi Inyong ya untuk mempopulerkan lagu-lagu salawatnya, suaranya bagus sekali ya. Itu aja. Mungkin itu saja. Eka Uni jawab dulu. Mbak Eka, Bang Zuma mau nikah? Nggak tahu Kak Eka Hamzah. Nggak tahu, mungkin bisa jadi, insya Allah wallahu a'lam bisawab, hanya Bang Zuma yang tahu. Aku cuman mendoakan yang terbaik aja gitu. Aku nggak tahu, jangan tanya aku lah, aku nggak ngerti. Tanya Bang Zuma aja ya. Aku nggak berhak ikut campur urusan pribadi Bang Zuma, tapi aku sebagai adiknya mendoakan semoga Bang Zuma mendapatkan yang terbaik menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup dulu roomnya.